Biaya naik kapal Bosporus Cruise ini mulai dari harga 45 TL. Jadi total biaya minimal yang kita perlukan untuk solo traveling ke Turki yaitu sebanyak, bahkan kalau kalian mau lebih irit nih, itu kalian dengan cuma 6 jutaan udah bisa jalan-jalan ke Istanbul loh. Murah banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, merhaba arkadaşlar. Makasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Dan makasih juga buat kalian yang udah nonton video-video sebelumnya. Sekarang di video ini aku mau share budget alias biaya perjalanan solo traveling atau backpackeran ke Turki. Disclaimer, ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya, jalan-jalan sendirian ke Turki dengan gaya minimalis ya dan tanpa bantuan travel. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Di sini aku mau share budget jalan-jalan selama 7 hari di Istanbul dengan budget yang seminimal mungkin. Biaya pertama yaitu tiket pesawat yang aku booking PP ya, pulang pergi Soekarno-Hatta Istanbul dan Istanbul Soekarno-Hatta sebesar 4,8 juta rupiah dengan maskapai Etihad biasanya. Hal yang biasa pertama dicari oleh orang yang mau backpackeran ke luar negeri adalah tiket pesawat promo yang paling murah tentunya guys. Nah, makanya kan yang memungkinkan low budget adalah naik pesawat yang transit nih, kayak Etihad, Emirates, atau Qatar Airways yang rata-rata harga tiket PP Soekarno-Hatta Istanbul itu sekitar 4-5 jutaan. Walaupun kadang-kadang Turkish Airlines juga ada promo loh, tapi normally biasanya pakai Turkish itu ya paling murah 8 jutaan ya PP. Makanya kita hunting tiketnya jauh-jauh hari guys biar lebih murah. Yang kedua yaitu budget visa sebesar 0 rupiah. Karena sekarang kan masuk Turki udah free visa ya. Jadi kalian cukup bawa paspor aja. Oh my god! Wow! Budget berikutnya adalah yang ketiga ya, yaitu penginapan. Untuk menginap di Istanbul, kalian bisa pilih hostel, apartemen, ataupun kos-kosan yang tentu tingkat kenyamanannya dan harganya juga pasti berbeda-beda. Harga hostel itu bisa dimulai dari 200 ribuan per hari dan hotel mulai dari 400 ribuan per hari. Jadi nanti tinggal dikalikan aja tuh selama 7 hari ya. Tapi kalau kalian tipe yang pengen bisa masak sendiri ya supaya lebih hemat, kalian bisa ambil apartemen atau kos-kosan Istanbul yang ada fasilitas mesin cuci dan dapur ya buat masak. Di Istanbul sendiri ternyata nggak sedikit loh guys orang Indonesia yang menyewakan kamar di apartemennya buat dijadikan kosan turis WNI. Nah, aku sendiri tinggal di kosan atau apartemen yang punya orang Indonesia itu. Selama 7 hari. Selama 7 hari itu aku cuma bayar 350 TL atau 350 ribuan ya per kurs hari ini. 1 TL sama dengan 1.000 rupiah. Jadi aku bisa hemat makan dengan masak sendiri di apartemen. Dan juga nyuci sendiri di mesin cuci. Sehingga kita nggak perlu keluar biaya laundry. Nah, buat teman-teman Indonesia di Turki yang mau promosi kosan Istanbulnya, tulis aja di kolom komentar ya. Good job! Yang keempat, kita perlu budget makan dan minum tentunya. Untuk makan minum, mulai dari perjalanan pulang pergi ya, buat di pesawat. Ini biasanya aku cuma beli snack buat perjalanan ya. Dan buat stay di Istanbul selama 7 hari. Itu totally aku habis sekitar 1 juta rupiah. Murah banget ya. Iya, karena sebenarnya biaya hidup di Turki itu gak jauh beda dengan biaya hidup di Indonesia guys. Harga 1 botol air mineral aja itu cuma 2 TL atau 2 ribuan gitu. Untuk makan di Istanbul, aku banyaknya sih masak ya di apartemen. Aku masak biasanya sih ya buat sarapan atau kadang-kadang juga makan malam gitu ya. Aku belanja kebutuhan bahan pokok aja sih di pasar dekat apartemen. Kayak telur, sosis, dan beras gitu. Dan kebetulan juga banyak bawa snack dan mie instan dari Indonesia. Jadi bisa bikin lebih hemat karena jadi nggak gampang lapar. Untuk makan di luar, aku biasanya keluar budget hanya untuk makan siang di resto-resto Turki. Atau ya kadang-kadang makan malam juga di resto ya. Dan juga sesekali jajan-jajan di pinggir jalan, mencoba menu-menu khas Turki. Tapi jujur sih ya, aku pribadi
entah kenapa gitu, nggak begitu suka dengan menu-menu Turki. Kayak kurang bumbu gitu. Malah biasanya aku lebih pilih makan di restoran Malaysia atau restoran Indonesia yang ada di Istanbul. Buat kalian ya yang tipe-tipe susah makan makanan asing nih, kayak aku gitu ya, aku saranin dari Indonesia kalian bawa sambal botolan gitu ya, atau bon cabe, atau saus ABC, atau apalah gitu ya, buat nambahin cita rasa makanannya. Khawatir nanti makanan yang kamu pesen bikin gak selera makan. Biaya yang kelima adalah SIM card Turki. Untuk SIM card ya, yang buat kuota internet, beli aja yang buat 10 hari. Itu harganya kalau nggak salah 250 tele atau 250 ribuan. Itu kuota internetnya cukup banyak loh buat seminggu. Karena kan di hotel atau di apartemen ya, biasanya sudah ada wifi. Dan di jalan utama Istanbul itu banyak banget loh area wifi, termasuk area Sultan Ahmet yang tempat Hagia Sophia dan Blue Mosque itu ya, itu rata-rata ada wifi. Oh ya, beli SIM cardnya jangan di bandara ya, karena harganya pasti mahal banget. Belinya nanti kalau sudah sampai di tempat-tempat wisata atau deket-deket ya, penginapan aja lah. Sombong amat. Budget berikutnya, yang keberapa nih? Yang keenam, yaitu biaya transportasi selama 7 hari di Istanbul. Selama di Istanbul, untuk transportasi aku habis sekitaran 500 ribuan. Harusnya sih cuma 250 ribuan ya. Karena aku pas pulang dari Fatih menuju bandara Istanbul, itu pakai taksi ya, yang harganya 250 ribu. Gara-gara ngejar waktu gitu kan. Transportasi bus bandara dari Istanbul Airport ke daerah Fatih itu sekitar 35 tele atau 35 ribuan ya guys. Kalau pakai taksi itu biasanya kisaran 180 sampai 200 tele. Tapi kalau kalian butuh mendadak nih buat pulangnya ya dari penginapan ke bandara, itu biasanya jauh lebih mahal gitu ya. Karena supir taksinya tahu kalau kita lagi butuh cepat-cepat. Harga taksi itu tergantung gimana kalian pinter nawarnya guys. Tapi ya rata-rata segitulah harganya. Kalau barang kalian nggak terlalu banyak, aku saranin sih mending naik bus ya. Nah, selama di Istanbul, buat naik kendaraan non-taksi, kita menggunakan Istanbul Card. Ini kayak kartu Imani gitu ya, semacam kartu Imani, buat naik kendaraan selama di Istanbul. Baik itu tram, metro, atau kereta bawah tanah, otobus, maupun kapal feri. Harganya kalau nggak salah Istanbul Card ini sekitar 15 tele atau 15 ribuan, dan kalian langsung aja top up saldo sesuai kebutuhan. Waktu itu sih aku di Istanbul cuman habis 230 atau 250 ribuan buat top up saldo Istanbul Card. Kalau saldo Istanbul Card-nya habis, jangan bingung isi ulangnya di mana, karena mesinnya ada di setiap stasiun, lengkap. Selama di Istanbul, sebisa mungkin tidak pakai taksi ya guys, karena taksi itu mahal banget. Aku merekomendasikan untuk tidak menggunakan taksi di sini karena banyak supirnya yang menaikkan tarif dengan tidak wajar. Kalau kalian baca-baca TripAdvisor atau forum-forum blog traveler ke luar negeri itu, emang taksi Turki itu ya, taksi yang warna kuning, emang banyak yang kasih rate negatif gitu. What? Sebenarnya hampir semua objek wisata di Istanbul itu bisa diakses dengan tram ya guys. Kayak gini nih tramnya. Kayak busway di Jakarta gitu ya, tapi pakai rel gitu, kayak KRL. Rel dan stasiunnya ini berada berdampingan dengan jalan raya loh. Berbeda dengan metro yang harus turun dulu ke stasiun bawah tanah. Jadi kayak metro tuh kayak kereta bawah tanah gitu. Naik tram kemana-mana itu tarifnya sama ya guys. Jadi kalau kalian naik tram ya, terus turunnya cuma jeda 1 stasiun, dengan yang turun jeda 10 stasiun setelahnya, itu tarifnya sama loh guys. Karena ketika kita tap kartunya pada saat kita masuk ke stasiun, itu keluar stasiun kita nggak perlu tap kartu lagi kayak naik KRL di Indonesia. Sekali tap jalan, itu kalau nggak salah 3-4 tele gitu. Aku biasanya naik tram kalau jaraknya jauh banget ya, kayak lebih dari 1 atau 2 km. Kalau tempat yang aku tuju cuma selisih 1 atau 2 stasiun, aku biasanya sih pilih jalan kaki ya. Budget yang ketujuh yaitu tiket masuk tempat wisata. Ini sifatnya opsional ya guys, kalian mau mengunjungi tempat yang mana. Karena di Istanbul itu banyak banget tempat wisata, mulai dari yang gratis maupun yang berbayar. Kalau kalian ke Hippodrome, Hagia Sophia, Masjid Sultan Ahmet ya, Masjid Biru, Blue Mosque,
Grand Bazaar, dan lainnya itu kan gratis ya. Kalau yang pakai tiket masuk kayak Istana Topkapi itu sekitar 45 tele atau 40.000 rupiah. Menara Galata itu masuknya sekitar 35 tele atau 35 ribuan. Nah, kalau mau menikmati keindahan Selat Bosporus, laut yang memisahkan Turki, Eropa, dan Asia, itu aku naik kapal yang paling murah ya, seharga 45 tele atau 45 ribuan rupiah. Dengan durasi 1,5 jam tuh, muter-muter sekitaran Bosporus. Kira-kira buat biaya tiket masuk tempat wisata, mungkin aku habis sekitar 150 ribuan lah ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Budget yang ke-8 yaitu biaya untuk tes PCR. Ini udah jelas ya karena masih musim pandemi. Karena untuk masuk Bandara Istanbul dan juga pulang kembali ke Bandara Soekarno-Hatta, kita diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan negatif hasil tes PCR. Total biaya PCR yang aku habiskan yaitu sekitar 500.000 rupiah. Dengan rincian biaya PCR waktu itu aku PCR-nya di GSI Bintaro itu 350.000, dan biaya PCR di Istanbul itu 150 tele atau 150 ribuan. Untuk biaya PCR di Istanbul ini menurutku lumayan murah ya, dan variatif harganya mulai dari 150 sampai 250 tele. Aku ambil yang paling murah menurutku, yang 150 tele itu. Toh ternyata hasil dan bentuk suratnya juga sama aja, tervalidasi Kementerian Kesehatan Turki. Nice. Berikutnya, budget asuransi. Asuransi ini juga sifatnya opsional ya guys, karena untuk masuk negara Turki tidak ada syarat asuransi. Tapi biasanya kalau kalian beli tiket pesawat via aplikasi nih kayak tiket.com atau Traveloka, itu sudah include asuransi untuk kecelakaan atau sakit, kematian ya kalau nggak salah. Bahkan termasuk mengcover COVID juga, walaupun biaya tanggungannya nggak begitu besar ya. Tapi itu kembali ke kalian, merasa perlu atau tidak nih untuk punya asuransi perjalanan. Kalau aku pribadi, untuk perjalanan ke Turki, nggak pernah beli asuransi. Kalau kalian gimana? Merasa perlu nggak asuransi perjalanan? Komen di bawah ya. Budget berikutnya yaitu karantina. Ini juga opsional ya. Kalian mau karantina di Wisma Atlet atau di hotel. Untuk di Turki, ketika tiba di Istanbul Airport, itu tidak ada karantina sama sekali ya guys. Ketika kalian menginjakan kaki di Turki, itu kalian langsung bisa jalan-jalan. Tapi pas pulang ke Indonesia, kalian wajib karantina sesuai peraturan yang berlaku saat tanggal kedatangan kalian di Indonesia. Kalau kalian mau yang gratis, kalian bisa minta karantina di Wisma Atlet. Itu sudah include gratis PCR dan makan selama karantina. Cara karantina di Wisma Atlet, kalian bisa lihat video yang ini ya. Linknya klik aja di deskripsi. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya dulu ya. Kalau kalian mau lebih nyaman, bisa karantina di hotel yang khusus karantina ya guys, yang harganya juga variatif. Untuk karantina 5 hari, start 4 jutaan. Itu sudah include PCR. Juga include jemput di bandara. Info terbaru sih, mulai 1 Maret 2022, pemerintah akan mempersingkat durasi karantina perjalanan luar negeri menjadi 3 hari saja loh guys. Tapi khusus bagi yang sudah vaksin booster. Untuk karantina yang 3 hari, itu kalau di hotel biaya karantinanya mulai dari harga 2 jutaan. Jadi ya itu kembali ke kalian, mau di Wisma atau mau di hotel. Budget berikutnya adalah oleh-oleh. Ini juga opsional ya, kembali ke kebutuhan kalian nih, beli oleh-oleh mau gimana. Kalau kalian ada bisnis just tip dan open bagasi, itu keuntungannya terbantu banget loh buat cover biaya tiket dan perjalanan kita selama di Istanbul, juga termasuk kalau kalian mau beli oleh-oleh buat keluarga dan teman-teman. Wow! Biaya terakhir yaitu biaya tour opsional ya, tempat wisata yang di luar Istanbul. Itu kalau solo traveling memang jatuhnya jadi lebih mahal ya guys, kalau kalian mau jalan-jalan ke kota-kota di Turki yang di luar Istanbul. Kalau kalian misalnya mau backpackeran dari Istanbul ke Bursa, pengen main ski gitu ya di salju abadi Gunung Uludag, minimal tuh budgetnya sekitar 600-700 ribuan. Belum lagi kalau ke kota lain. Jadi kalau mau budget murah keliling kota-kota di Turki selain Istanbul, aku
rekomendasiin kalian mending pakai travel ya. Biayanya akan jauh lebih murah. Tapi emang sih ya, walaupun biayanya nanti akan lebih mahal buat keliling kota-kota selain di Istanbul, pengalaman solo traveling atau backpackeran bareng temen itu nggak akan bisa dibandingin dengan jalan-jalan pakai jasa travel ya guys. Kalau solo traveling atau backpackeran itu kan kalian bisa lebih explore ya, dan menikmati perjalanan. Kemudian juga bisa bergaul dan mengenal lebih dekat dengan penduduk lokal. Nah, buat kalian yang sudah ngebet banget pengen ke Turki dan budget masih minimalis, aku sih saranin mending coba solo traveling ke Istanbul dulu aja. Ya, buat nengok-nengok Hagia Sophia gitu kan. Hagia Sophia ini kan ikoniknya Turki banget ya. Karena seminggu di Istanbul aja, itu kalian akan banyak pengalaman. Dan sebenarnya waktunya menurutku ya, nggak akan cukup gitu. Nggak akan habis mengunjungi tempat-tempat terkeren dan hidden gem di Istanbul, Turki. Oke, setelah aku rinci nih biaya-biaya tadi yang aku ceritain ya, kita hitung totalnya berapa budget minimal atau biaya perjalanan yang kita perlu siapkan untuk solo traveling ke Turki yang sudah free visa ini nih selama 7 hari. Jadi totalnya sebesar Rp7.550.000. Ini hanya biaya inti saja ya guys, tidak termasuk biaya karantina bagi kalian yang ingin karantina di hotel. Dan juga belum termasuk budget-budget opsional yang udah aku ceritain sebelumnya. Gimana menurut kalian guys? Worth it nggak solo traveling dengan budget 7,5 juta? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Bahkan nih, kalau kalian mau lebih irit, ini budget makan bisa dikurangi kalau kalian jarang jajan di restoran. Dan juga biaya kayak transportasi itu masih bisa dipangkas ya setengahnya kalau kalian bener-bener nggak pakai taksi. Dan tiket pesawat nih, misalnya kalian dapat yang harga promo 4,2 juta, itu kalian dengan cuma 6 jutaan udah bisa jalan-jalan ke Istanbul loh. Apalagi kalau nanti tes PCR dihilangkan ya. Gila nggak tuh, 6 jutaan udah bisa ke Istanbul ya, ke Turki yang jauh gitu. Murah banget kan? Apalagi kalau sambil jual bagasi dan open just tip. Kalian akan nyaris nggak keluar uang untuk bisa healing, liburan, menikmati keindahan kota Istanbul, Turki. Hayo, siapa yang mau jalan-jalan ke Istanbul tahun ini? Komen di bawah ya. Kita doakan sama-sama semoga kalian yang nonton video ini bisa liburan ke Istanbul, menyaksikan langsung kemegahan Hagia Sophia dan tempat-tempat indah yang penuh bersejarah lainnya juga di Turki. Oke, itu aja sharing-sharingku di video solo traveling ke Turki kali ini. Tekan like dan share video ini sebanyak-banyaknya jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Görüşürüz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.